Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Putri Adiningrum dari kelas Biologi A akan mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam di Indochina. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mayoritas dan kelompok minoritas. Di sini kita akan membahas tentang kelompok minoritas di wilayah Indochina, yaitu meliputi wilayah Myanmar, Laos, dan Kamboja. Masuknya Islam pertama kali di Asia Tenggara sejak abad ke-7, yaitu di bagian timur Asia, yaitu negeri Cina, khususnya Cina Selatan. Pada abad ke-7, para pedagang dan munalib Arab dan Persia menempuh pelayaran untuk mencapai Cina Selatan. Karena pada saat itu, Selat Malaka memiliki kedudukan yang penting. Yang pertama ada negara Myanmar. Dua daerah yang menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali di Myanmar adalah Pagan atau Bagan dan Arakan. Faktor penyebabnya adalah ramainya arus perdagangan yang menghubungkan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pada abad ke-7, Islam masuk ke Myanmar di garis pantai Myanmar yaitu Arakan yang dibawa oleh pedagang Arab yang kemudian disusul oleh komunitas Muslim India dan Malaysia. Peradaban Islam di Myanmar. Populasi Muslim yang ada berasal dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan, dan Melayu. Selain berasal dari keturunan tersebut, populasi Muslim di Myanmar berasal dari warga negara asli, yaitu etnis Burma. Beberapa etnis Muslim di Myanmar. Yang pertama ada etnis Burma. Etnis ini merupakan etnis yang paling besar karena merupakan warga asli pribumi. Yang kedua, Muslim India. Kelompok Muslim yang terbentuk seiring kolonisasi di Burma oleh Inggris pada abad ke-19. Yang ketiga, Muslim Rohingya. Merupakan kelompok Muslim yang bermukim di daerah Arakan yang berbatasan dengan Bangladesh sebelum tahun 1784. Perkembangan peradaban Islam di Myanmar. Apa sih yang menyebabkan Muslim India datang ke Myanmar? Penyebab datangnya Muslim India di Myanmar yaitu akan kebutuhan pemerintah Myanmar akan sumber daya manusia dan penilaian subjektif Inggris terhadap imigran India yang lebih adaptif dan mandiri. Muslim India ini masih mempertahankan hubungan erat dengan praktik religius dan kultural dari tanah asal mereka. Hal ini sering menjadi perselisihan dengan mayoritas Buddha, karena hal ini melenceng dengan budaya-budaya mayoritas Buddha di Myanmar mengenai masalah perkawinan, hukum kepemilikan, serta peran dalam kehidupan politik Myanmar. Kalangan Muslim etnis Rohingya lebih dikenal dengan perjuangan bersenjata dalam upaya mendapatkan otonomi di wilayah Arakan Utara. Pada tahun 1961, perjuangan etnis Rohingya sempat mengalami kemunduran, namun etnis ini tetap kukuh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Akibat kondisi sosial dan ekonomi yang amat buruk, juga Arakan merupakan daerah yang terpencil, telah mengundang banyak masalah. Muslim Rohingya pada saat itu tidak memiliki pilihan lain kecuali memanfaatkan kesempatan yang ada. Sewaktu mereka tidak dapat lagi menahan berbagai tekanan yang diterima, maka muncullah berbagai reaksi. Pada saat itu, reaksi yang paling menonjol terjadi adalah ketika pemerintah Myanmar berusaha mengisolasi serta membatasi status kewarganegaraan dan hak kependudukan mereka. Hal ini membuat Muslim Rohingya
secara besar-besaran mengungsi di Bangladesh. Selain melakukan protes terbuka dengan melarikan diri ke Bangladesh, mereka juga tertarik dengan perjuangan bersenjata yang dipertahankan berbagai kelompok mujahid. Setelah Burma merdeka pada tahun 1948, Muslim Burma dan Muslim India mempunyai peran tersendiri. Muslim Burma memiliki peran dalam pemerintahan umum, sedangkan peran Muslim India ini semakin terasa sulit. Padahal Muslim ini mempunyai peran penting dalam perdagangan serta pusat pemerintahan ekonomi. Menjelang September 1964, sekitar 100.000 orang India terpaksa harus meninggalkan Myanmar akibat kebijakan nasionalisasi dan birokratisasi yang dijalankan oleh Ne Win. Dalam konteksasi kehidupan sosial keagamaan di kalangan Muslim Myanmar, Muslim keturunan India terlihat dinamis dan penuh dengan inisiatif. Mereka memiliki ikatan yang kuat dengan induk institusi keagamaan dan sosial di luar Myanmar. Hal ini mengakibatkan perbedaan visi dan misi, pendekatan terhadap negara, budaya, dan masyarakat mayoritas Myanmar. Muslim Burma pada awalnya berkembang di pusat kerajaan lama di lembah Irrawaddy bagian tengah sekitar Mandalay. Mereka diperkirakan merupakan keturunan dari para mubalik dan penduduk awal yang kemudian beranak pinak dengan masyarakat Burma. Sebagian besar dari mereka menekuni usaha di bidang pertanian dan perdagangan eceran. Dalam perkembangan sekarang, negara yang termasuk anggota ASEAN ini memiliki kebebasan beribadah dan memeluk Islam. Berapa sih jumlah penduduk Islam di agama Myanmar ini? Jumlah penduduknya hanya sekitar 4% yang memeluk agama Islam. Dengan begitu, perkembangan dakwah Islam juga masih minim sekali. Selain itu, banyak umat Islam di negara ini yang harus banyak mengalah demi kebaikan mereka dan tentu sangat berat bagi negara ini untuk menjalankan hukum Islam dan syariat Islam karena faktor minoritas dalam hal kuantitas. Berikutnya adalah negara Laos. Islam masuk pertama kali di Laos melalui para pedagang Cina dari Yunan. Masyarakat Laos dan Thailand mengenal para pedagang asal Cina ini dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga saat ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang bermukim di dataran tinggi dan perbukitan. Komunitas Muslim ini menyuplai kebutuhan pokok masyarakat daerah perkotaan. Para pedagang inilah yang membuat umat Islam di Laos berkembang dengan membangun tempat ibadah yaitu masjid. Peradaban Islam di Laos. Di negara Laos, agama Islam telah berasosiasi sejak lama. Namun keberadaannya tidak seperti negara tetangga, yaitu Cina, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan bahkan Vietnam. Secara numerik, budaya, politik, dan ekonomi, Muslim di Laos bukanlah komunitas yang signifikan. Beberapa etnis Muslim di Laos. Yang pertama yaitu etnis Chin Hao, kelompok etnis terbesar yang ada di negara Laos. Yang kedua, Muslim Asia Selatan, biasanya dari India, Pakistan, atau Afghanistan. Yang ketiga, Chams, pengungsi yang melarikan diri dari Kamboja. Yang keempat, etnis Muslim asli Laos. Masuk Islam karena kawin campur dengan Muslim. Perkembangan peradaban Islam di Laos. Kehadiran kelompok Muslim yang sebelumnya terlihat di pusat kota Vientiane dan Luang Prabang menghilang dalam dekade terakhir ini. Konstitusi Republik Demokratik Rakyat Laos pada tahun 1991 yang diamandemen pada tahun 2003 mengatur tentang kebebasan beragama dan ketetapan inilah yang memberikan keberadaan hukum pada Islam.
Peran Islam di Laos dibatasi akibat dari kendala politik yang ada di Laos pada semua kelompok agama yang telah berkontribusi. Dilihat dari letak geografinya, Laos telah menjadi sasaran kontak atau pengaruh Islam dari sejumlah negara seperti Thailand, Cina, India, Pakistan, Kamboja, Malaysia, dan Timur Tengah. Namun, geografi inilah yang telah mengisolasi komunitas Muslim satu sama lain, mengingat medan pegunungan Laos dan sulitnya komunikasi dari satu daerah ke daerah lain, kecuali kelompok Muslim daerah perkotaan yang lebih banyak berinteraksi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kedekatannya dengan Thailand, Laos memiliki hubungan yang tumpang tindih, baik komersial, perdagangan, pendidikan, atau keluarga. Dalam konteks kerangka hubungan Thailand-Laos yang lebih luas inilah, Muslim dari Thailand mencoba mengembangkan hubungan mereka sendiri dengan orang-orang Laos. Koneksi Thailand-Laos paling berkembang secara historis dan Muslim Thailand telah menggunakan saluran ini untuk menemukan tempat khusus untuk mereka. Muslim Tionghoa yang dianggap paling dekat dengan penduduk asli di Laos telah melihat peran mereka dislokasi atau dirusak oleh perkembangan politik. Mereka tidak hanya menurun jumlahnya, tetapi menjadi kurang terlihat. Chams di Laos sebagian besar telah memperoleh kewarganegaraan Laos, tetapi sepenuhnya mereka menyadari asal asing, dan karena itu mereka cenderung sangat jinak. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak mahasiswa Muslim Laos yang belajar di luar negeri, contohnya seperti di Islamic International University, Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka ingin mengubah cara pengorganisasian Islam di Laos, tetapi selama kendala konseptual tetap ada, sangat kecil kemungkinannya hal ini akan terjadi dengan segera. Kemungkinan besar untuk beberapa waktu yang akan datang, Islam di Laos akan terus dipersepsikan dan diperhatikan sebagai tradisi minoritas yang perlu terus dipantau oleh negara. Yang terakhir yaitu negara Kamboja. Kapan sih Islam masuk pertama kali di Kamboja? Islam masuk pertama kali di Kamboja pada abad ke-11. Pada masa itu, kaum muslim mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan kerajaan Champa pada tahun 1470 Masehi, sebelum kerajaan itu mengalami keruntuhan. Pada saat kerajaan Champa mengalami keruntuhan, kaum muslim memutuskan untuk memisahkan diri. Dan pada sekitar abad ke-15, penduduk asli Champa memutuskan untuk hijrah ke negara-negara tetangga termasuk Kamboja. Karena pada saat itu, kerajaan Champa telah benar-benar mengalami kehancuran. Peradaban Islam di Kamboja. Muslim di Kamboja saat ini dicirikan oleh keanekaragaman. Pada dasarnya, mereka diwakili oleh berbagai kategori orang termasuk Chams, Chivea, Khmers, India, dan Arab. Etnis Muslim di Kamboja. Yang pertama yaitu Chams. Kategori etnis yang paling penting karena mereka bukan hanya yang paling banyak, tetapi juga diterima secara umum sebagai sinonim dengan komunitas Muslim, yang secara harfiah merupakan tulang punggungnya. Yang kedua, etnis Chivea. Kelompok etnis penting lainnya dalam komunitas Muslim. Selain Chams, Chivea juga komunitas dengan jumlah yang paling banyak. Yang ketiga, etnis Khmer. Kelompok yang juga penting dalam komunitas Muslim nasional karena merupakan penghubung alami antara budaya asli Khmer dan menunjukkan pertalian yang dapat berkembang secara praktis antara Islam dan setiap etnis atau kelompok adat. Perkembangan peradaban Islam di Kamboja. Perkiraan populasi Muslim di Kamboja saat ini, presentasi Muslim dalam hubungannya dengan total populasi kerajaan biasanya dinyatakan sekitar 4-5%.
Karena populasi Kamboja saat ini diperkirakan setidaknya 13,5 juta, kemungkinan ada 650.000 Muslim di Kamboja. Secara budaya, Muslim dapat dengan mudah diidentifikasi melalui praktik Islam mereka. Tetapi secara linguistik, meskipun bahasa Chams merupakan bahasa yang menjadi media utama komunikasi praktis, hampir tanpa kecuali semua Chams juga dapat berbicara bahasa Khmer tanpa kesulitan. Pengalihan kode bahasa tampaknya menjadi praktik umum di antara Chams dan juga Muslim. Banyak orang Chams juga belajar bahasa Melayu, yang dianggap sebagai bahasa pengantar agama meskipun mereka mungkin hanya memiliki kemampuan berbicara yang terbatas. Oleh karena itu, Muslim di Kamboja umumnya cenderung dwibahasa atau bahkan multibahasa. Secara pendidikan, banyak madrasah atau sekolah Islam telah dibangun, dan sistem pendidikan Islam tradisional dihidupkan kembali. Anak-anak Muslim di Kamboja pada umumnya terdaftar baik di sekolah agama Islam maupun di sekolah nasional sekuler atau reguler, di mana mereka akan membagi waktu secara hampir merata. Di Kamboja, terdapat sekolah yang bernama Ummul Qura. Sekolah ini telah menjadi bahan pembicaraan kaum Muslim di Kamboja. Hal itu disebabkan karena sekolah ini dianggap secara langsung membantu generasi baru Muslim di Kamboja untuk sarana pendidikan mereka. Namun, akibat teror yang didapat pada tahun 2003 oleh Presiden Bush menciptakan krisis kepercayaan yang serius pada kepemimpinan Muslim pada saat itu. Untuk menetralkan kemarahan umat Islam dan mencegah krisis politik, pemerintah segera menyerahkan sekolah Ummul Qura kepada Mufti Kamboja untuk mengambil alih pemerintahannya. Namun, tidak dapat dihidupkan kembali karena masalah logistik dan pendanaan. Meski dislokasi Ummul Qura mempengaruhi secara drastis kepercayaan dan harapan umat Islam Kamboja saat itu, akhirnya hal ini diimbangi dengan berbagai sikap ramah oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Phnom Penh. Contoh sikap ramah yaitu mengundang pemerintah Islam di Kamboja untuk buka bersama pada bulan Ramadan. Kedutaan Besar AS juga mulai mendukung secara finansial dan material. Banyak proyek yang dilakukan oleh LSM Muslim di Kamboja untuk meningkatkan kondisi umat Islam. Kejadian Ummul Qura ini mengingatkan kita akan kerentanan umat Islam tidak hanya untuk diserang oleh pihak luar, tetapi juga oleh pemerintahannya sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah meskipun agama Islam merupakan agama yang minoritas di kawasan Indochina, hal ini sudah membuktikan bahwa Islam sudah menyebar di seluruh pelosok Asia Tenggara. Islam di kawasan minoritas tidaklah mudah untuk bersanding dengan kaum mayoritas di suatu negara. Meskipun begitu, Islam juga pernah mengalami masa kejayaan di minoritas Indochina. Di balik kerasnya etnis atau kelompok Muslim kawasan Indochina dalam mempertahankan kejayaan, populasi Islam ini mengalami serangan baik dari kaum mayoritas atau dari pemerintah negara. Meskipun pada saat sulit, minoritas Islam di kawasan Indochina tidak putus akan harapan. Mereka juga memperluas ilmu mereka dengan bersekolah di luar negeri. Dengan adanya mereka bersekolah di luar negeri, mereka membawa harapan untuk memajukan kelompok minoritas Muslim dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, budaya, ekonomi, serta bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat makalah dan presentasi ini. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah atau mungkin penjelasan yang kurang jelas dan kurang tepat, mohon kritik dan sarannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.